Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan ini, semoga kalian sehat semua dan jangan lupa menjaga kesehatan. Meskipun kita sekarang belajar di rumah, tapi tetap terus semangat dalam menuntut ilmu. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana kita bisa mengikuti pelajaran pada kali ini meskipun melalui daring. Ini adalah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua yang tak ada hingganya. Shalawat serta salam mari kita sanjungkan ke hariban alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai zinah dan pergaulan bebas. Pada minggu kemarin kita sudah melakukan video call atau virtual learning. Nah, pada kesempatan ini kalian bisa lihat video yang Bapak sampaikan. Kemarin sudah Bapak sampaikan di virtual learning atau di video call itu mengenai tentang pengertian zina, kategori zina, hukum zina. Nah, itu sudah Bapak sampaikan kepada anak-anak yang berbahagia. Nah, kemarin di kategori zina itu kebagi kepada dua bagian. Yang pertama zina muhson dan yang kedua zina ghair muhson. Dan hukuman bagi penzina muhson dan ghair muhson Bapak sudah sampaikan. Nah, semoga kalian terus mengingat pelajaran yang telah Bapak sampaikan. Nah, pada kali ini tidak seseorang bisa dikenakan hukum zina apabila dia benar-benar melakukan perzinahan. Oleh karena itu, seseorang melakukan perzinahan pasti ada yang menuduh bahwa dia itu zina. Nah, kategori orang yang menuduh misalkan dia benar melakukan zina atau tidak, ini ada hukumannya. Hukuman bagi orang yang menuduh bahwa dia itu zina padahal dia tidak melakukan zina, ini ada hukumannya. Mengingat beratnya hukuman bagi pelaku zina, maka hukum Islam telah menentukan syarat-syarat yang berat bagi terlaksananya hukuman tersebut. Syarat-syarat itu yang mana saja sih? Yang pertama, hukuman dapat dibatalkan bila masih terdapat keraguan terhadap peristiwa atau perbuatan zina tersebut. Hukuman tidak dapat dilakukan setelah benar-benar diyakini bahwa tidak terjadi perzinahan. Jadi, apabila hukum itu tidak bisa ditegakkan, dalam artian hukum itu tidak bisa dikenakan bahwa dia itu berzina, ini bisa dia itu tidak dihukum karena tuduhannya tidak benar. Kedua, untuk meyakinkan perihal terjadinya zina tersebut, syaratnya harus ada 4 saksi. Harus ada 4 saksi. Saksi laki-laki yang adil. Karena saksi 4 orang wanita tidak cukup untuk dijadikan bukti. Jadi yang harus dijadikan bukti bahwa dia melakukan zina itu harus ada 4 bukti atau ada 4 saksi. Itu pun harus laki-laki bukan wanita. Nah, ketiga, kesaksian 4 orang laki-laki yang adil ini pun masih memerlukan syarat. Syaratnya yaitu setiap laki-laki tersebut harus melihat persis kejadiannya. Jadi ketika 4 saksi ini benar-benar melihat seseorang itu melakukan zina dan 4 orang ini benar-benar orang yang adil, maka ini bisa dijadikan saksi. Kalau misalkan 4 orang ini tidak melihat secara langsung bahwa dia itu melakukan zina, maka tidak bisa dijadikan bahwa dia itu adil, bahwa dia bisa dihukum zina. Misalkan ada 2 orang, dia melihat tapi tidak ada 4 orang, maka ini masih ragu. Karena syaratnya itu harus ada 4 orang yang harus menjadi saksi. Itu pun laki-laki.
Nah, yang keempat, andaikan seorang dari 4 saksi menyatakan kesaksian yang berbeda dengan kesaksian 3 orang lain, ada salah satu seorang di antara mencabut kesaksiannya, maka terhadap mereka semuanya dijatuhkan hukuman zina. Hukuman bagi penuduh zina terhadap perempuan bagi baik-baik dengan didera sebanyak 80 kali deraan. Hal ini didasarkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 4. Tuh. Jadi ketika misalkan seseorang itu dituduh menjadi tuduh zina, maka kita harus hati-hati. Hati-hati apa? Hati-hati ketika kita menuduh zina. Karena itu harus kita benar-benar teliti bahwa dia melakukan zina atau tidak. Karena harus benar-benar jelas, benar-benar real. Karena apa? Hukuman zina itu sangat berat sekali. Kemarin pun sudah dijelaskan ayat Al-Quran yang mengenai tentang zina. Salah satunya salah satunya dalam surah Al-Isra ayat 32 yang kemarin sudah saya sampaikan, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, itu sesungguhnya suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, dalam kandungan ayat tersebut secara umum mengandung larangan mendekati zina serta penegasan bahwa zina merupakan perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Allah Subhanahu wa taala secara tegas memberi predikat terhadap perbuatan zina melalui ayat tersebut, sebagaimana perbuatan yang merendahkan harkat, martabat dan kehormatan manusia. Oleh karena itu, seorang siswa haruslah menjauhi dari perbuatan zina. Jangan sekali-kali mendekati perbuatan zina. Karena itu apa? Karena itu akan merendahkan harkat, martabat dan kehormatan manusia. Karena bahayanya perbuatan zina, sebagai langkah pencegahan, Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan yang mendekati atau mengarahkan kepada zina. Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Jami' Al-Kabir menuliskan bahwa perbuatan zina dapat mengakibatkan 6 dampak negatif bagi pelakunya. 3 dampak negatif yang menimpa pada saat di dunia, dan 3 dampak negatif yang akan ditimpakan kelak di akhirat. Mana saja sih dampak di dunia? Dampak di dunia, 1, menghilangkan wibawa. Yang kedua, mengakibatkan kefakiran. Nah, kemudian dampak yang ketiga, mengurangi umur. Ini dampak di dunia. Jadi ada 3 dampak yang akan kalian rasakan ketika kalian melakukan perzinahan. Makanya nauzubillahi min dzalik, ketika kita melakukan perzinahan, jangankan berbuat zina, mendekati saja Allah sudah melarangnya. Nah, dampak yang akan dijatuhkan di akhirat. 1, mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Karena itu adalah salah satu dosa yang sangat besar. Kemudian yang kedua, hisab yang jelek, ya sebanyak dosanya. Yang ketiga, siksaan di neraka. Apakah setiap orang mau masuk neraka? Tidaklah. Semua orang pasti akan mau masuk surga. Oleh karena itu, kita sebagai manusia haruslah bisa menjaga diri kita, karena itu adalah salah satu harkat martabat diri kita semua. Apabila kita melakukan perzinahan, maka harkat martabat kita akan jatuh dan wibawa kita pun akan jatuh. Nah, mana sih hadis yang mengenai tentang larangan mendekati zina? Ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka janganlah
berdua-duaan dengan wanita yang tidak bersama mahramnya, karena yang ketiga adalah setan. Jadi jangan sekali-kali, karena nanti ketika kalian berdua dengan seseorang, misalkan laki-laki dan perempuan, maka bakal ada orang yang ketiga, yaitu yang selalu mengganggu kita, yaitu setan. Nah, kemudian ketika kita harus menjaga diri kita supaya tidak melakukan dan mendekati kepada perbuatan zina, harus bagaimana? Salah satunya yaitu menjaga pergaulan yang sehat. Contohnya seperti apa? Beruntunglah para pemuda dan remaja yang dapat menjaga pergaulan sesuai dengan ajaran Islam. Karena Islam mengajarkan pergaulan yang sangat sehat, bernilai positif, mengandung manfaat. Pergaulan yang sangat sehat antara laki-laki dan perempuan merupakan pergaulan yang terbebas dari nafsu yang dapat mengarah kepada hubungan seksual di luar nikah. Terus harus seperti apa sih yang harus kita lakukan supaya kita ini tidak sampai mengarah kepada hubungan seksual di luar nikah? Kita haruslah menjaga batas pergaulan itu. Dalam hal ini Rasulullah SAW batas berupa larangan kedua-duaan antara laki dan perempuan melalui hadis berikut yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah sekali-kali seorang laki-laki berdua dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, dan janganlah seorang wanita berpergian kecuali bersama dengan mahramnya. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, disampaikan oleh Ibnu Abbas. Nah, terus harus bagaimana supaya kita tidak selalu berdekatan? Harus menjaga aurat. Contohnya lah, seorang perempuan ketika berpakaian yang tidak semena-mena, maka laki-laki pun berani untuk mendekatinya. Tetapi kalau misalkan perempuan tersebut itu menjaga auratnya, menjaga tubuhnya dalam artian dengan pakaian yang islami, maka orang-orang pun, seorang laki-laki pun tidak akan berani untuk mendekatinya. Karena apa? Karena dia malu. Karena seorang perempuan itu sangat menjaga auratnya. Kemudian harus bagaimana menjaganya lagi? Tadi menjaga aurat, kemudian menjaga pandangan. Karena dari pandangan maka timbullah hasrat yang akan menimbulkan berdua-duaan. Nah, tidak akan timbul cinta kalau tidak ada pandangan. Oleh karena itu, hati-hatilah dengan pandangan kalian semua. Karena Rasulullah SAW itu bersabda dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, hai Ali, janganlah kau ikuti pandangan pertama dengan pandangan selanjutnya, karena yang pertama dimaafkan tapi yang selanjutnya tidak. Contoh, ketika seorang lelaki memandang seorang perempuan satu kedip, maka dimaafkan. Tetapi ketika memandang seorang perempuan dengan dua kedip, maka yang keduanya itu adalah dosa. Karena apa? Yang kedua itu nafsu kita ingin selalu melihat. Karena apa? Orang perempuannya juga memancing pandangan kita. Harusnya seperti apa? Perempuan pun harus menjaga sikapnya, harus menjaga dari pakaiannya. Kemudian yang keempatnya apa? Menjaga kehormatan. Seorang pribadi sering disebut atau diperhalus dengan kata kehormatan. Jika direnungkan secara dalam, sebutan ini sungguh sangat arif dan tepat. Ketika seseorang itu menjaga kehormatan, maka pastilah dia itu akan selalu terjaga dari perbuatan zina. Yang terakhir,
meningkatkan aktivitas dan rajin puasa. Nah, mungkin kesempatan ini yang bisa Bapak sampaikan hanya seperti itu. Semoga yang Bapak sampaikan manfaat, dan apabila ada yang penting tulis di buku kalian, karena ini adalah satu materi atau satu pemahaman. Ketika kita sudah paham suatu ilmu, maka harus dicatat. Apabila tidak dicatat, karena ilmu itu bagaikan kuda yang liar. Kalau misalkan kuda yang liar itu tidak diikat, maka kuda liar itu akan terus lari. Oleh karena itu, ilmu jangan sampai hilang kembali, maka itu ikatlah dengan tulisan. Oleh karena itu, tulislah apa yang kalian pahami, apa yang kalian bisa serap dari materi yang telah Bapak sampaikan. Semoga materi yang Bapak sampaikan bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.